21. Shalom teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita saat teduh dengan sejenak. Saat teduh selesai. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya akan membaca tata tertib ibadah. Yang pertama, teman-teman dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama ibadah berlangsung. Kedua, teman-teman tetap mengaktifkan kamera agar kita semua benar-benar beribadah saat ini. Ketiga, jika sesi tanya jawab atau sharing, teman-teman dapat mengaktifkan kembali mikrofon sesuai permintaan. Dan yang keempat, jika ibadah telah selesai, teman-teman diharapkan tetap di dalam room untuk berfoto bersama. Lagu pertama, mari kita menyanyikan dari Gita Bakti 127, bait yang pertama dan yang kedua. Doa pembuka. Baik, mari teman-teman sekalian kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu mengucapkan syukur dan terima kasih di malam hari yang mungkin di luar masih turun gerimis hujan Tuhan, tapi kiranya tidak memberikan semangat kami semakin mengendur, tetapi Tuhan berikan kami semangat untuk tetap ikut ambil bagian di dalam ibadah pada malam hari ini. Berikan jaringan internet yang baik untuk kami semua Tuhan, sehingga kami dapat ibadah dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami dapat memperoleh berkat yang berasal daripada Tuhan saja. Pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapa, hingga semuanya boleh jadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan Gita Bakti 280, bait yang pertama. Mercusuar kasih Bapa
memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Baik, kita akan kembali masuk di dalam pelayanan firman pada malam hari ini. Kita buka dulu Alkitab kita persiapkan. Bacaan malam hari ini terambil dari Yesaya, kitab Yesaya, pasalnya yang ke-30, ayat 18 sampai dengan 26. Sekali lagi, Yesaya pasal 30, ayat 18 sampai dengan 26. Dapat semuanya? Kalau sudah, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, sebentar lagi kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan hati dan pikiran kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu saja yang boleh menuntun kami, agar kami dapat menerima akan apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kakak akan bacakan ayat demi ayat. Teman-teman juga ikut baca ya di rumah masing-masing. Ada kurang lebih 8 atau 9 ayatnya ya. Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan 26 yang berbunyi demikian. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti dan yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam pembahasan malam hari ini, sedikit kejelasan bahwa kitab Yesaya ini ada 66 pasal dan dibagi menjadi 3 bagian.
Yang bagian pertama pasal 1 sampai dengan 39 berarti termasuk yang bacaan kita malam hari ini ya. Yesaya 30 ya. Pasal 1 sampai 39 itu mengisahkan tentang bagaimana bangsa Yehuda pada saat itu sedang menghadapi ancaman dari bangsa Asyur tetangganya. Dan itu bangsa Asyur adalah bangsa yang sangat kuat waktu itu. Yang selanjutnya pasal 40 sampai 55 itu Yesaya di kitab Yesaya itu mengisahkan tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika berada di dalam pembuangan di Babel. Lalu yang terakhir bagian ketiga itu dari 56-nya ya, dari 56 sampai pasal yang ke-66 terakhir itu mengisahkan bagaimana bangsa Israel setelah dari pembuangan kembali ke bangsanya kembali, dipulangkan kembali ke Yerusalem. Nah, kakak akan share gambar ini sedikit ya, sedikit supaya kalian tahu sejarah bangsa Israel itu seperti apa. Semua tahu kalau bangsa Israel terpecah menjadi berapa waktu setelah Salomo mati? Ada yang tahu? 2, Kak. 2, iya. Nah, ini kelihatan semuanya nggak? Kelihatan ya. Ini adalah bagian kiri layar itu adalah kerajaan Israel atau kerajaan utara. Lalu yang sebelah kanannya itu adalah Yehuda. Nah, kita lihat sedikit ya. Kelihatan semua layarnya ya. Di sini sedikit kakak dapat coba kasih catatan bahwa ini ada di Israel itu ada 20 raja ya. Sebetulnya 20, kalau di sini kelihatan 19. Coba lihat di nomor 6 itu ada Omri dan Tibni. Omri dan Tibni ini dia berbagi wilayah nih di Israel waktu itu. Dan ibu kota Israel pertama waktu zaman Yerobeam sampai ke zaman Zimri itu ibu kotanya masih di Tirza. Tapi Omri setelah Zimri mati diganti oleh Omri. Omri membeli sebuah gunung yang pemilik gunungnya itu Semer namanya. Akhirnya Omri menamakan itu jadi Gunung Samaria. Nah, ibu kota Israel pindah ke Samaria sini. Nah, Omri inilah sebagai catatan sejarah, Omri inilah pendiri Samaria awalnya. Catatan yang kedua, lihat di situ ada perbuatan baik dan jahat. Lihat yang mana yang masih lebih banyak warna birunya atau perbuatan baiknya? Boleh dibuka mic-nya. Bagaimana dengan kerajaan Israel? Kelihatan ya? Hanya di nomor 10, Yehu, cucu Nimsi itu dia campuran nih. Dia berbuat baik juga, ada buat kejahatan juga. Dan selebihnya kerajaan Israel merah semua nih. Perbuatannya jahat semua nih rajanya, bahkan sampai ke bangsa Israel. Lalu lihat di Yehuda kebalikannya. Di Yehuda banyak juga yang berbuat jahat raja-rajanya. Tapi masih ada orang-orang atau raja-raja yang masih berbuat baik. Coba ada salah satu teman-teman yang bisa membacakan Yesaya pasal 1. Boleh siapa? Nah, Jovanka nih yang baru masuk nih. Baru gabung nih. Jovanka, ada Jovanka? Boleh tolong baca Yesaya 1. Ayatnya yang pertama aja. Jovanka, ada? Tadi ada nama Jovanka ya? Atau siapa yang bisa bantu? Kalau Jovanka enggak ini? Salah satu. Kak Ivan boleh bantu tunjuk siapa? Excel. Coba, ada Excel? Iya. Ya, tolong bacain Excel. Tolong Makasih. baca Yesaya 1, Pak. Yesaya 1 ayat 1-nya ya. Excel. Oke. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan.
yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yesaya 1. Oh. Yesaya 1 ayat 1. Oh, yes. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia raja-raja Yehuda. Ya, terima kasih Excel. Sekali lagi kakak bacakan dan tolong perhatikan ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman ada 4 raja. Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia raja Uzia. Teman-teman bisa lihat ada di nomor berapa itu? 4 urutan raja yang tadi disebut. Silakan boleh buka mic-nya. Bebas. Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Ada di urutan berapa? 9. Ya. Dari raja ke-9, 10, 11, 12. Yesaya hidup di 4 kerajaan, 4 raja ini. Dan ada catatan penting ya. Yang pertama, karena tadi bacaan tadi di awal kakak bilang Yesaya 1 sampai pasal 1 sampai 39 itu mengisahkan tentang atau bangsa Yehuda saat itu sedang berada di dalam ancaman bangsa Asyur. Kenapa? Ada nggak sejarah apa hubungannya sama Israel? Kita lihat. Itu di tahun berapa? Waktu zaman Yesaya. Ya pas zaman Uzia, Yotam, Ahaz bin Hizkia. Nah itu kan di sekitar tahun 800-an sebelum Masehi ya. Sampai di tahun berapa? 715 ya. Kita lihat di tahun yang di Israel. Di sekitar 700-an berarti. Di Raja Hosea bin Ela, itu raja terakhir bangsa Israel. Nah disinilah kejatuhan Israel nih. Bangsa Israel diserang oleh Asyur dan hancur lebur. Bahkan kalau di sejarah Alkitab ada terkenal kata-kata ada 10 suku hilang. Nah ini cerita 10 suku hilang nih maksudnya 10 suku Israel yang di Israel ini nih hilang. Karena pembagian 2 wilayah kerajaan ini hanya 2 yang ikut di Yehuda, Benyamin dan Yehuda. Nah lihat, ketika Israel hancur, bangsa Asyur sudah menguasai Israel. Nah mereka mulai menyerang Yehuda. Dan disinilah bangsa Israel mulai ketakutan, merasa terancam oleh bangsa Yehuda. Sebelum kita lanjut, ada satu tuh, kakak stop share. Tolong gini, kakak akan share Mentimeter seperti waktu Kak Dona waktu itu. Tapi tolong jawab jujur ya. Ini nggak ada namanya kok, hasilnya nanti nggak ada namanya. Tapi jujur, kakak pengen tahu jawaban kalian sejujur-jujurnya. Kakak share ya di grup PT Pankas ya, linknya. Sebentar. Langsung dijawab ya, biar kita bisa sama-sama lihat. PT Pankas, mana PT Pankas? Ya, sudah kakak share. Udah ada belum? Udah kakak share di grup PT? Sudah masuk ya? Langsung diisi ya. Ya, sudah mulai dijawab nih. Kita lihat hasilnya. Sebentar ya. Share link ini. Waduh, lupa lagi.
Ivan kembali ini, Kak Ivan kembali ini gimana Kak Ivan? Yang tampilan share-nya? Kak Ivan ada Kak Ivan? Ya, ada Kak. Ivan, ini kan Mentimeternya udah ada sama saya nih. Tapi buat nampilin ke ini gimana ya presentasinya? Kakak buka dari mentimeter.com-nya. Udah. Ini udah kebuka. Di sini udah kebuka. Terus di situ ada tampilan ini kan apa namanya? Present. Udah di present. Tapi maksudnya buat ke zoom-nya maksudnya. Oh, buat ke zoom-nya. Ini aja Kak, share screen terus klik itunya, layarnya. Mentimeter.com. Bisa Kak? Di sini Mentimeternya nggak ada di buat share-nya ya. Pilihnya entar dulu ya. Lupa disiapin di sininya. Oh, ada ituannya di pilihan di atasnya, Kak. Harus Kakak yang bisa nge-share itunya, karena kan yang bikin pertanyaan itu Kakak tuh. Iya. Oh, ini udah ada. Udah ada kan? Oke. Nggak, di atas ada kan? Harus ke close dulu. Ya, siap. Udah kelihatan semua ya? Nah, ada kan? Ya, ini jawaban jujur nih. Yang paling tinggi itu langsung mencicil agar cepat selesai. Oke. Tapi ada juga yang ke nomor 2 nih, lumayan banyak juga nih ya. Tunggu keesokan harinya, mungkin biar santai sedikit ya. Terus ada juga yang masih tinggi juga, lumayan tinggi nih. Santai saja hingga 1 hari batas pengumpulan. Oke, terima kasih. Ini sementara kakak nggak simpen ya. Ini nggak ada namanya. Terima kasih atas kejujuran teman-teman sekalian. Baik. Nah, kembali ke pembahasan kita malam hari ini. Teman-teman, sebetulnya bacaan kita kan bangsa Israel Yehuda sedang takut sama Asyur nih katanya nih. Tapi saya di bacaan kita mau bilang begini. Sebetulnya mau menyadarkan bangsa Yehuda. Sebetulnya ketakutan mereka itu bukan dari kekuatan bangsa Asyur. Tapi dari siapa? Ada yang bisa jawab nggak? Sebetulnya Yesaya sadar bahwa ketakutan bangsa Israel itu bukan karena bangsa Asyur yang kuat, tapi justru karena ketakutan mereka itu timbul karena kesalahan mereka sendiri, dosa-dosa mereka. Kalau bangsa Yehuda ingat cerita tentang bangsa Israel ketika dulu keluar dari Mesir, bagaimana? Ada kadang cuma 700 orang melawan ribuan, bisa menang kok kalau Tuhan yang pimpin. Kan gitu, benar nggak? Kan ini tadi temanya judulnya hanya mengandalkan Tuhan. Tapi permasalahannya gini, kalau dibilang, ayo kita harus mengandalkan Tuhan, amin nggak? Amin, semua pasti jawabnya. Semua orang Kristen semua pasti bilang, iya. Mau masuk surga nggak? Mau. Tapi ketika ditanya, yakin nggak kamu masuk surga? Ada yang berani bilang yakin nggak? Nanti pasti mikir lagi, iya kok saya masih banyak dosanya. Nah itu maksudnya gitu. Bangsa Israel takut tuh sebetulnya karena dia punya salah. Dia tidak mengandalkan Tuhan dan sebagainya, bahkan malah mengandalkan bangsa Mesir. Nah, sama. Apa hubungan dengan pertanyaan tadi yang kakak sampaikan ke teman-teman sekalian? Ketika ada tugas dari guru, dikasih waktu 1 minggu nih. Tapi tadi puji Tuhan ya, tinggi juga yang jawab bahwa langsung dicicil pelan-pelan. Tapi kakak masih nemuin banyak dari para teruna yang, besok aja ngerjainnya. Besok aja. Padahal tanpa kalian sadar, begitu besok ganti guru, dapat tugas yang beda lagi kan? Makin numpuk nggak tugasnya? Iya nggak? Nah, satu numpuk kita santai. Sampai tadi bahkan ada yang jawab 1 hari sebelum batas pengumpulan baru ngerjain. Syukur-syukur 0 ya, nggak ada yang jawab santai aja karena ada yang bantuin ngerjain atau minta aja sama temen suruh ngerjain. Untung nggak ada yang jawab itu. Tapi minimal saat batas pengumpulan 1 hari baru kita kerjain. Akhirnya kita gerabak-gerubuk nggak? Ketakutan nggak? Pasti timbul ketakutan kan? Nah sebetulnya sama dengan bangsa Israel. Ketakutan yang kalian hadapi bukan karena tugasnya susah, bener nggak? Dikasih waktu seminggu kok.
Iya kan? Untuk cari bahan, cari materi di internet, lewat Google atau segala macam. Ada waktu seminggu. Nah, dalam waktu seminggu ini kita sia-siakan. Kita buang waktu kita hanya untuk santai. Padahal tanpa sadar, guru lain kasih lagi tugas. Akhirnya kita semakin dekat waktu batas pengumpulan, kita bingung mana yang mau kita kerjain. Itu. Nah, lalu untuk mengatasi masalah itu, sebelumnya kakak tanya, ada yang berani jawab nggak? Sebetulnya kenapa sih kita agak nyantai-nyantai dikit begitu? Di situ Kak seninya. Hah? Seninya di situ Kak. Bener ya, seninya begitu ya? Iya. Tapi giliran pas susah, seni juga dong jadinya. Kalau saya ngerjainnya H-1, malah menurut saya lebih puas sih Kak. Yakin? Iya, soalnya saya ngerjainnya lebih sungguh-sungguh. Kalau dari jauh-jauh hari saya malah seadanya Kak gitu. Tapi coba tadi pikirin, itu kalau satu guru yang ngasih. Kalau semua guru, 7 guru ngasih tugas yang berbeda pasti tugasnya sesuai dengan mata pelajaran. Kebayang nggak puyengnya seperti apa? Dalam seminggu kita harus ngerjain, dalam satu malam atau satu hari batas pengumpulan harus ngerjain 7 pekerjaan itu. Bergantung tugasnya sih. Nah, jadi sebenarnya gini, kakak juga dulu pernah ngerasain seperti itu. Nah, ada satu gambar yang kakak mau share. Kakak ikut di komunitas motor, tapi ini bukan ininya ya, cuma hanya sekedar ini. Kakak cuma mau kasih lihat, ada filosofi yang kakak ambil dan ini yang kakak pakai. Pernah lihat gambar ini? Nggak pernah ya? Nah, ini kakak punya jaketnya nih, color komunitas motor ini. Bukan gambar ketengkoraknya, bukan nama Topaners Indonesianya, bukan ini. Tapi ada satu lambang. Ini kalau kalian lihat ada 1 kilometer nggak? Ada gambar 1 kilometer, lihat nggak? Lihat ya? Ada. Ini ya gambar 1 kilometer. Nah, itu sebetulnya filosofi yang kita pakai di logo kita itu. Apa artinya? Ada artinya. Dan itu yang kakak pakai sekarang dalam kakak melakukan apapun. Misalnya gini, 1 kilometer itu dimaksudnya gini. 1 kilometer itu kan berbicara tentang jarak ya. Seringkali kalau kita mau kemana-mana, apalagi mendung, hujan, akhirnya kita berpikir, aduh hujan, malas banget ya mau jalan ya. Yang udah boleh bawa motor, kayaknya aduh ntar hujan-hujanan di motor kalau naik Gojek. Pokoknya ada banyak pemikiran yang bikin kita akhirnya malas bergerak. Mager lah kalau istilah kalian kan bilang mager. Nah, sebetulnya 1 kilometer itu filosofinya begini. Sebetulnya kesusahan yang kita pikirkan itu jaraknya cuma 1 kilo. Paham nggak? Coba kalian berusaha untuk ketika males, cuma 1 kilo, gue jalan aja. Maksudnya, ketika kita sudah jalan, kita sudah lakukan, lebih dari 1 kilo kita udah nikmatin jalanan. Bener nggak? Udah macet ya udah kita nikmatin aja, mau hujan ya kita senang-senang aja, karena udah di jalan. Sama halnya, 1 kilometer itu bisa kakak artikan juga atau disamakan dengan 1 kilometer sama dengan 1 menit. Maksudnya apa? 1 menit itu dalam hal bertindak. Ketika kita malas melakukan sesuatu tadi, ada tugas seminggu gini-gini, aduh malas banget ya begini-gini. Itu cuma pemikiran itu cuma dalam 1 menit doang. Coba kita lakukan. Lewat dari 1 menit kita udah menikmati pekerjaan kita. Sama mungkin dengan tadi seninya kata Jevano ya. Nikmat aja Kak. Karena apa? Oke pusing, tapi begitu udah dilakukan, lewat 1 menit kita udah menikmati pekerjaan kita sebetulnya. Itu filosofi yang kakak mau kasih atau sharing ke teman-teman sekalian. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah masalah, lalu kita mendapatkan sebuah ketakutan atau kecemasan, takut salah, takut begini, takut apa, itu sebetulnya bukan karena pekerjaan itu susah, bukan karena tugas itu susah, tapi karena apa? Jadi kan kembali lagi kan, karena kesalahan kita sendiri. Tidak memanage waktu itu dengan baik sehingga ya nyantai tadi. Ya, dengan demikian apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya pada saat itu kepada bangsa Yehuda masuk juga buat ke kita sekarang, bahwa kita nggak perlu takut dengan apapun yang kita hadapi di depan, bahwa Tuhan ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab apa yang kita butuhkan.
Mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu adalah kunci di dalam kita meraih masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan tahu kok masa depan kita kemana. Tuhan tahu kok cita-cita kita mau kemana. Dan Tuhan akan tuntun kita. Selama kita mau memohon kepada Dia, minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan akan tuntun kita ke masa depan yang indah. Tuhan kan bilang masa depan kita pasti masa depan yang penuh sukacita, bukan yang membawa sengsara. Ya, sampai demikian jauh firman Tuhan pada malam hari ini, teman-teman. Kiranya kita boleh bisa melakukan apapun hanya mengandalkan Tuhan, seperti dengan tema kita pada malam hari ini. Tuhan berkati, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah boleh berfirman kepada kami. Kiranya apa yang sudah kami boleh dengar boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, di dalam kami melangkah, di dalam kami melakukan segala sesuatu Tuhan, hanya mengandalkan kepada Engkau saja. Kami tidak mengandalkan kepada orang lain, kami tidak mengandalkan kepada sesuatu yang tidak dapat memberikan kami masa depan yang baik, tetapi kami hanya mengandalkan kepada Engkau, Tuhan yang akan menuntun kami kepada masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita menyanyikan dari KMM 181 bait yang pertama. Somebody's looking at your door. Somebody's looking at your door. Oh, sinner, why don't you answer? Somebody's looking at your door. Looks like Jesus. Somebody's looking at your door. Can't you hear him? Somebody's looking at your door. Oh, sinner, why don't you answer? Somebody's looking at your door. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mau mengumpulkan kami di sini, Zoom ini ya Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama-sama kembali di sini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk firman-Mu hari ini agar dapat berguna bagi kehidupan kami masing-masing dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kakak-kakak lain ya Tuhan yang sudah ada di sini dan yang sudah memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai mereka dan memberkati mereka ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Ya Tuhan, berkatilah teman-teman kami yang sedang akan mengikuti ulangan, agar mereka dapat menjawab soal-soal ulangan dengan baik. Berkatilah juga teman-teman kami yang tidak dapat hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan juga mau memberkati orang tua kami. Berikanlah mereka kesehatan dan umur yang panjang ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau bawa dalam doa kami, bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan terus menjaga, memberkati bangsa kami. Ketika saat ini kami boleh masih mengalami pandemi, biarlah Tuhan yang terus menguatkan kami, memberkati bangsa kami, sehingga saatnya nanti Tuhan yang akan pulihkan bangsa kami, dan kami boleh terlepas dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan untuk pemerintah yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, untuk Bapak Presiden Jokowi bersama dengan wakilnya, para pemerintah, para menteri, para pejabat di daerah. Kiranya Tuhan menolong mereka, sehingga mereka boleh melakukan setiap pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab mereka dengan baik, mengandalkan Tuhan, serta takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gereja yang boleh kami miliki Bapa, Gereja Pancaran Kasih. Kiranya Tuhan memberkati
GPIB Pancaran Kasih, kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang ada, Tuhan memberkati KMJ kami, Tuhan memberkati setiap jemaat yang ada, biarlah kami boleh hidup saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa kami, inilah setiap seruan kami, yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa dengan sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dengan memberikan persembahan syukur kita. Persembahan dapat diberikan melalui scan barcode ataupun diberikan langsung ke kantor gereja pada jam kerja. Untuk mengirim persembahan kita akan menyanyikan pujian dari Gita Bakti 39 bait yang pertama. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada malam hari ini kami teruna-teruna bisa mengikuti ibadah dan juga memberikan persembahan kepadamu. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mau berkati setiap orang yang mau memberikan persembahan Tuhan, dan juga kiranya Tuhan mau memberkati setiap orang-orang yang mengelola persembahan ini supaya bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan Warta Teruna yang akan disampaikan oleh Kakak Layan. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Iya. Bersyukur malam hari ini kita bisa kembali bertemu melalui wadah virtual Zoom meeting ini untuk sama-sama ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Terima kasih teman-teman yang sudah join malam hari ini. Terima kasih juga Kak Denny yang sudah membawakan firman, terus teman-teman yang bertugas ada Orlean, kemudian ada Cesha, dan juga ada Cien yang sudah tugas malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah malam hari ini, partisipannya yang hadir itu ada 21 teruna dan juga 7 kakak layan.
Ya, jadi totalnya ada 28 partisipan yang ikut pada ibadah Minggu Persekutuan Teruna pada malam hari ini. Untuk ibadah yang akan datang, kita masih akan ibadah virtual via Zoom, teman-teman. Teman-temannya diajakin lagi yang belum ikutan, diinfoin lagi kalau kita sekarang ibadahnya via Zoom. Yang belum join di grup PT Pancaran Kasih, grup WhatsApp juga boleh di-invite lagi temannya, dikasih tahu supaya ada informasi yang bisa teman-teman ketahui tentang ibadah Persekutuan Teruna virtual ini. Dan menjelang Natal, ini ada satu kegiatan, mungkin Kak Ivan boleh dibantu untuk share videonya, Kak. Ya, sambil nunggu Kak Ivan, teman-teman. Masih di mute, Kak Olive. Kak Olive masih di mute. Ya, terima kasih Kak Ivan. Itu tadi teman-teman videonya, teman-teman bisa save tanggalnya di jam 8 malam, tadi tanggal 23 Desember, pasti akan bertanya-tanya, refleksi Natal seperti apa sih Kak di tengah pandemi ini? Oh ya, dan satu lagi untuk malam itu, Kak Olive juga mau ngajak teman-teman untuk berpartisipasi. Berpartisipasinya seperti apa? Teman-teman boleh mengirimkan satu foto, 1, 2 juga boleh sih, 1-2 foto, ya, momen Natal ataupun kegiatan teruna sepanjang tahun 2019 sampai 2020. Ya, yang berkesan menurut teman-teman. Ya, teman-teman mungkin punya kegiatan apa di teruna sepanjang tahun 2019 sampai 2020 ya. Jadi bukan 2020 aja, tapi dari 2019 sampai 2020 yang berkesan buat teman-teman. Ya, teman-teman boleh kirimin ke WhatsApp-nya kakak-kakak layan. Ya, teman-teman boleh kirim ke WhatsApp Kak Olive, Kak Donna, Kak JJ, Kak Denny, Kak Ivan, Kak Lexi, dan juga Kak Arta. Ya, boleh dijapri kakak-kakaknya. Nanti nggak akan dinamain fotonya, enggak. Tapi foto-foto itu nanti akan berkontribusi dalam refleksi Natal kita tanggal 23 itu. Jadi, ditunggu ya teman-teman, foto-foto teman-teman yang paling berkesan sepanjang tahun 2019 sampai 2020 ini. Itu aja warta terunanya. Oh ya, satu lagi warta terunanya untuk teman-teman. Nah, teman-teman yang akan bingung infonya tadi terlewat atau skip gitu, nanti bisa lihat di info selengkapnya ada di ini YouTube-nya. Kalau YouTube di GPB Pancaran Kasih Depok, ini untuk teman-teman yang mungkin malam hari ini belum berkesempatan gitu kan ikut ibadah virtual via Zoom, teman-teman bisa bilang boleh nonton nanti di YouTube-nya GPB Pancaran Kasih Depok, nanti akan diupload setelah ibadah selesai. Kemudian ada info lainnya yang bisa diikuti di Facebook di PT Pankas Depok dan juga Instagram pt.pankas ya. Untuk perkembangan semua informasi teruna Pancaran Kasih, teman-teman bisa ikutin semua media sosialnya dari PT Pancaran Kasih Depok. Sama teman-teman yang masih membutuhkan nilai, bisa langsung menghubungi kakak-kakak layannya ya. Jangan mendadak karena nilainya nggak bisa langsung jadi. Jadi silakan menghubungi kakak-kakak layannya dari sekarang supaya bisa dipersiapkan untuk nilainya. Itu aja warta terunanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk menyanyikan lagu selanjutnya, mari kita menyanyikan dari PKJ 180. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka,
ku utus kau mengabdi bagiku. Baik, teman-teman, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih Engkau sudah boleh memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkati dalam kehidupan kami. Dan kami akan berpisah satu dengan yang lain pada malam hari ini, Tuhan, di dalam ibadah virtual malam hari ini. Kiranya berkat Tuhan boleh tercurah atas kami. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan kasih daripada Yesus Kristus serta persekutuan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita sekalian dari saat ini hingga minggu depan bahkan kekal selama-lamanya. Ibadah selesai, kita menyanyikan Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GTIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GTIB. Sosok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Happy Sunday. semuanya. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan keluar dulu Yesus ya. memberkati. Kita Oh iya, benar. mau Iya, foto dulu seperti dulu. biasa. Foto Jadi nyalain keluarga. kameranya ya. Nova, Cien, Rafael, Excel, Cak Luis, Elena, Jovanka, Angel, Rafael, nyalain Tasya, Tasya, Adel, Angel, Rafael. Nih, kita ada 2 slide ya, teman-teman. Jadi, teman-teman gaya aja sesuai arahan aku, oke? Rapiin rambut dulu, rapiin rambut. Gaya dulu, gaya. Rakyat rambut. Noel mantep banget rambutnya. Ini Luis nggak mau nyalain kamera, Angel, Jovanka. Kak Ivan suruh potong rambut dong. Ya, ntar kalau udah di-post. Nggak boleh panjang-panjang ya. Kita foto ya, gaya semuanya 1, 2, 3. Oke, slide pertama. Oke, lanjut slide yang kedua. Sebentar. Tinggal 1 ternyata teman-teman. Jadinya sudah selesai. Sudah keluar kayaknya yang lainnya. Udah habis, tinggal 1 slide Cuma aja. 1 doang. Cukup. Oh iya. Udah pada keburu deh. keluar ya. Keburu keluar. Keburu amat. Jadi cuma Pada dikit keluar dong. kayaknya. Pada buru-buru mau belajar, mungkin mau tidur. Oh Oke, iya. Besok ada yang sampai masuk jumpa ulangan. lagi. Yang bertugas Doa yang keluar dulu konsistori ya. dulu. Udah, Bye konsistori di sini Noel, aja ya. bye Cien, bye Kimori. Dadah. Bye Nael. Tere. Bye Selena. Dadah. Sampai bertemu minggu depan. Ketemu lagi. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi ya minggu depan. Recordingnya